Jadi hari ini kita dari minggu yang ke-6 dari khotbah berseri kita The Factory of Idols dengan judul Money, Idols, and Grace. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai berhala uang ya. Nah, sekali lagi selama beberapa minggu ke depan, itu kita akan menggunakan contoh-contoh kisah dari Alkitab. Untuk hari ini nanti kita akan membahas kisah Zacchaeus ya, the story of Zacchaeus. Dan khotbah ini mengikuti panduan yang ada di dalam buku Counterfeit Gods, tulisan dari Timothy Keller. Oke, mari kita baca dulu dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita akan mulai pembahasan yang pertama, siapa itu Zacchaeus. Ya, itu sebenarnya kita bisa lihat dari ayat 1 dan ayat kedua. Kita semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan kisah Zacchaeus. Secara singkat, menulis kitab Lukas itu ingin memperkenalkan Zacchaeus sebagai seorang kepala pemungut cukai, dan Zacchaeus dikenalkan sebagai orang yang kaya. Seorang pemungut cukai adalah seseorang yang sangat dibenci oleh rakyat, bahkan hingga hari ini. Tapi jika kita melihat konteks pada masa itu, mengapa seorang pemungut cukai itu sangat dibenci dan bahkan sangat dikucilkan oleh rakyat? Jawabannya, hal ini karena Israel pada saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Pemerintah Romawi memberikan pajak yang sangat besar kepada setiap wilayah jajahan. Hal ini membuat masyarakat yang dijajah oleh Romawi menjadi miskin. Satu-satunya orang yang hidup enak adalah orang Romawi dan kaki tangannya. Dalam hal ini adalah pemungut cukai, atau dia pekerjaannya yang memunguti pajak. Seorang pemungut pajak bertugas menagih pajak dari rakyat dan memberikannya kepada pemerintah. Itulah alasan mengapa para pemungut cukai ini sering disebut sebagai seorang pengkhianat bangsa dan juga pencuri. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau jabatan atau pekerjaan itu sangat dibenci oleh rakyat, tapi mengapa ada orang-orang Israel yang mau bekerja sebagai seorang pemungut cukai? Seperti Zacchaeus ini. Mengapa? Apa yang menyebabkan mereka rela dibenci oleh masyarakatnya sendiri? Tentu dalam kasus ini adalah uang. Upah yang diberikan oleh kerajaan Romawi untuk para pemungut cukai itu sangat besar. Bahkan seorang pemungut cukai itu diperbolehkan menarik uang lebih dari yang seharusnya. Walaupun mereka dibenci oleh orang-orang, mereka menjadi orang-orang yang sangat kaya pada masa itu. Jadi tidak mengherankan jika Zacchaeus mau menjadi seorang pemungut cukai. Nah, satu hal yang harus kita garis bawahi dari ayat 1 sampai ayat 2 adalah posisi dari Zacchaeus. Kalau kita melihat yang aku kasih warna kuning, Zacchaeus bukan hanya sekedar pemungut cukai biasa. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai arkitelones. Kata ark itu jelas menunjukkan sesuatu yang utama, yang pertama. Jadi Zacchaeus bukan hanya sekedar pemungut cukai biasa. Dia adalah kepala pemungut cukai. Itulah mengapa kalau kita melihat dari ayat 1 dan ayat 2, kita bisa melihat di manakah posisi Zacchaeus. Zacchaeus ada di kota Yeriko. Mengapa Zacchaeus ada di kota Yeriko?
Karena pada masa itu ada 3 kota pusat utama pajak. Yang pertama Yeriko, yang kedua Yerusalem, dan yang ketiga Kapernaum. Sebagai kepala pemungut cukai di salah satu kota pusatnya pajak, Zakheus tentu adalah orang terkaya dan juga yang paling dibenci. Baginya, dibenci oleh banyak orang sepertinya bukan sebuah masalah. Hal ini karena ia sudah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan posisi ini dan untuk mendapatkan uang ini. Bayangkan posisi yang sangat tinggi ini butuh berapa lama untuk mendapatkan posisi itu. Dan dia sudah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan uang yang banyak. Kalau kita membahas mengenai uang, mengenai berhala uang, Alkitab sebenarnya banyak sekali, berkali-kali menuliskan tentang bahaya keserakahan dan bahaya memberhalakan uang. Sebagai contoh, di Lukas 12 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dari terjemahan lain, CSB, dituliskan, "Watch out and be on guard against all greed." Jadi dari semua ketamakan. Mengapa? Because one's life. Karena nyawa seseorang is not in the abundance of his possessions. Jadi nyawa seseorang itu bukan terletak pada seberapa banyak hartanya. Ya, jadi nyawa seseorang tidak berada, tidak di dalam kelimpahan harta yang dimiliki. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pun di bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, kamu punya uang yang banyak, kamu berusaha mencari uang yang banyak. Tidak salah mencari uang yang banyak. Tapi ketika uang telah menjadi berhala, kamu melupakan yang lain. Dan kamu harusnya ingat satu hal, kamu bisa mati kapanpun. Dan ketika kamu mati, uang itu tidak kamu bawa. Jadi ketika kamu mati, sudah uang itu kamu tinggal. Percuma kamu berjerih payah segitu banyaknya, kamu meninggalkan keluarga misalnya, atau meninggalkan pertemanan, kamu meninggalkan Tuhan, demi mendapatkan sesuatu yang fana, yang bahkan kamu pun bisa meninggalkan itu semua kapanpun. Jadi mengapa orang masih tetap sama? Nah itu nanti ya, kita akan tahu di akhir khotbah ini. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan berkali-kali kepada orang-orang pada zaman itu tentang bahaya dari mengkhawatirkan uang mereka. Bagi Tuhan Yesus, keserakahan itu bukan hanya mencintai uang, tapi juga terlalu khawatir tentang uang. Ada orang, kalau bahas mengenai berhala uang, ada orang yang sangat mengejar uang. Di sisi lain ada orang yang sangat mengkhawatirkan jika uangnya itu hilang. Di salah satu YouTube yang aku lihat, ada artis yang ditanya, kamu akan merasa sangat putus asa, hidupmu tidak bermakna lagi, kalau uang di rekeningmu itu berapa? Ini seorang top ya, super artis gitulah. Ketika uangmu di rekening berapa, kamu menjadi hidupmu itu sudah kayak hopeless. Lalu dia menjawab 100 juta. Kalau di dalam rekening tinggal 100 juta, disitulah dia akan sangat depresi dan sangat stres. Mungkin ya bisa jadi bunuh diri atau apa-apa. Jadi lihat bagaimana berhala itu dalam berhala uang bisa dalam wujud yang berbagai macam hal. Kita sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu. Orang bisa mencari kekuasaan dari uang demi kekuasaan, atau bisa mendapatkan kontrol. Aku punya uang banyak, masa depan aman. Perlu sebuah kepastian, sebuah keamanan. Sama seperti yang aku ceritakan barusan. Dia butuh sebuah keamanan. Dan tentu related dengan apa? Dengan kenyamanan. Dengan punya uang banyak, hidup bisa nyaman. Tidak perlu susah bekerja, misalkan. Punya karyawan bisa bekerja. Nggak perlu kerja sendiri, orang lain yang kerja. Hidup penuh dengan kenyamanan. Ataupun punya uang yang banyak, bisa membuat diri lebih tinggi, sombong akhirnya. Membandingkan diri dengan yang lain, superioritas. Atau ketika punya uang banyak, aku bisa bebas, terlepas dari semua hal yang ada di dunia ini. Jadi berhala uang itu punya berhala dalam yang banyak. Dan itu yang nanti beda-beda cara menyelesaikannya. Tapi hari ini kita akan ekspor secara umum mengenai berhala uang ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang dimaksud dengan hati yang dikuasai oleh uang adalah saat hidup kita tergantung dari uang itu sendiri. Kalau kita lihat dari ayat ini, kata tergantung. Hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Atau pada terjemahan bebas, aku menulis sebagai tidak di dalam. Nah, jadi
Kata tergantung dari dalam itu mengindikasikan bahwa uang sudah menjadi makna atau sumber dari kebahagiaan hidup. Kata tergantung menunjukkan orang-orang yang identitas dirinya hanya didasarkan pada uang. Seberapa berharganya kamu ditunjukkan oleh uang. Itu untuk hal berhala uang. Dengan kata lain, jika orang itu kehilangan uang atau hartanya, maka hidupnya berubah menjadi tidak bermakna lagi. Seseorang bernama Brian Rosner menuliskan, berhala adalah sebuah serangan, attack kepada hak eksklusif yang dimiliki oleh Tuhan terhadap kasih kita, terhadap trust kita, kepercayaan kita, dan terhadap ketaatan kita. Dan seorang yang menyembah berhala itu mencintai, mempercayai, dan menaati. Jadi love, trust, and obey berhala mereka sama seperti yang seharusnya mereka lakukan kepada Allah. Seorang yang mencintai uang, love money, terus-menerus memikirkan dan membayangkan cara-cara baru untuk mendapatkan uang. Atau bagaimana cara mereka tidak kehilangan uang mereka. Atau barang baru apa yang bisa mereka beli. Atau dia akan iri terhadap orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mencintai uang. Karena apa? Karena dia mencari nilai dirinya dari uang itu. Yang kedua, orang yang mempercayai uang, trust money, merasa memiliki kendali atas hidupnya, merasa aman dan tenang karena punya kekayaan. Mereka mencari yang namanya keamanan hidup, kepastian masa depan, dan sebagainya. Sedangkan orang yang telah menjadi pelayan uang, dia akan taat kepada uang. Dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Dan orang ini sebenarnya, kata Timothy Keller, adalah orang yang sudah menjual jiwa mereka pada uang. Itulah mengapa di dalam perumpamaan yang terkenal Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa kita ini adalah hamba yang mengabdi pada seorang tuan. Di situ Tuhan Yesus menggambarkan kita harus memilih mau mengabdi pada uang atau Allah. Harus memilih. Tidak ada yang namanya kekristenan itu netral. Memilih di tengah-tengah. Separuh uang, separuh Tuhan. Tidak bisa. Kalau kamu adalah seorang hamba, kamu harus memilih salah satu. Memilih uang atau memilih Allah. Kalau kamu memilih uang, kamu meninggalkan Allah. Kalau kamu memilih Allah, kamu harus siap tidak menjadikan uang sebagai berhala yang mengontrol hidupmu. Jika kita hidup demi uang, itu sama saja kita adalah hamba uang. Berhala uang ini akan membutakan kita terhadap apa yang sedang terjadi. Mengontrol hidup kita melalui kekhawatiran dan hawa nafsu dan iri hati. Dan tentunya akan membuat kita mengutamakan uang di atas segalanya. Tapi sebaliknya, jika Allah yang menjadi pusat dari hidup kita, maka identitas dan keamanan kita hanya ada di dalam Allah. Dan saat itu terjadi, saat hidup kita memiliki makna hanya di dalam Allah dan bukan di dalam uang, maka uang tidak lagi bisa mengontrol kita melalui kekhawatiran dan keinginannya. Kita harus memilih salah satu, apakah kita mau memilih uang atau memilih Allah. Dan kita telah melihat apa yang terjadi pada hidup Zakheus. Hidupnya telah diracuni oleh berhala uang. Ia hanya hidup untuk uang. Ia hanya hidup untuk mendapatkan uang yang banyak. Mendapatkan posisi yang tinggi dan mendapatkan uang yang banyak. Itulah cita-citanya. Ia ingin mendapatkan uang. Tapi sebenarnya pada saat yang sama hidupnya telah dikendalikan oleh uang. Dan apa bagian berikutnya? Nah, itu ada di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Kita semua tahu Zakheus adalah orang yang pendek. Tapi mengapa ia tidak bisa berdiri di bagian paling depan? Jawabannya adalah karena orang-orang di sekitarnya membenci dia, sehingga tidak ingin memberikan tempat untuknya. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa ketika orang-orang tidak mau memberikan tempat untuk Zakheus, mengapa dia memanjat pohon? Nah, pada zaman itu sebenarnya yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan martabat diri. Sama seperti kita saat inilah. Yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan martabat diri. Orang akan menjaga harga dan martabat dirinya sendiri. Tentu tidak elok jika seseorang yang sudah dewasa memanjat pohon. Ia pasti akan dihujat oleh orang banyak. Tapi pertanyaannya, mengapa Zakheus tetap nekat untuk memanjat pohon? Dari teks yang kita baca itu jelas menunjukkan bahwa Zakheus sedang berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Zakheus sedang berusaha melihat orang apakah Yesus itu.
Nah, yang menarik adalah pada bagian berikutnya ini, Tuhan Yesus ketika datang, dia tidak melihat orang-orang yang dihormati, dia tidak melihat orang-orang yang sangat saleh seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Bukannya menemui mereka, Tuhan Yesus justru melihat ke atas dan memanggil Zakheus, seorang pendosa yang paling besar di kumpulan itu. Bahkan dia bukan hanya mengajak bicara dengan pendosa ini, dia mau makan bersama Zakheus. Dalam budaya zaman itu, makan berarti memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang diajak makan. Pada akhirnya terlihat semua orang tersinggung dengan apa yang dilakukan. Bagaimana seorang guru, seorang rabi Yahudi, Tuhan Yesus ya, mau makan atau memiliki hubungan yang dekat dengan seorang pendosa. Pada zaman itu ada pemisah yang hebat. Yang kudus tidak boleh bersama dengan yang cemar. Ketika yang kudus bertemu dengan yang najis, dia berubah jadi najis. Makanya ada hukum, tidak boleh memegang mayat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua berkaitan dengan kekudusan dan menghindari kenajisan. Gak boleh makan hewan, babi misalnya, atau yang lain seperti itu. Ada batas-batas menjaga kekudusan. Harus cuci tangan dulu, dan sebagainya. Peraturan dari para ahli Taurat. Yang terpenting adalah menjaga kekudusan. Tidak boleh hidup berdampingan dengan kenajisan. Tapi mengapa seorang rabi Yahudi ini mau makan bersama seorang pendosa dan pengkhianat negara itu? Justru kalau kita melihat Tuhan Yesus berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan kalau kita melihat di bagian berikutnya dari teks ini, kita melihat bahwa Zakheus tidak menghampiri Tuhan Yesus dengan kesombongan. Saat dia naik ke atas pohon, saat dia turun menemui Yesus, dia tidak ada di dalam posisi yang sombong, melainkan dia datang dengan kerendahan hatinya. Dia mengesampingkan semua jabatannya, dia mengesampingkan harga dirinya, dia rela diejek oleh orang lain demi bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya bukan Zakheus yang meminta Yesus tinggal di dalam hidupnya, melainkan Yesus yang minta kepada Zakheus untuk singgah ke rumahnya. Saat Zakheus melihat Yesus memilih orang yang paling buruk di antara orang banyak itu untuk memiliki hubungan dengannya, saat itulah pemahaman rohani Zakheus mulai berubah. Dia mungkin belum memahami banyak hal, tapi dia mulai menyadari bahwa keselamatan yang Allah sediakan itu melalui yang namanya anugerah dan bukan melalui pencapaian moral atau usaha manusia. Hal inilah yang membuat Zakheus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Itulah yang kita lihat pada ayat 8 hingga ayat ke-10. Zakheus ingin mengikut Tuhan Yesus, tapi dia juga tahu bahwa saat dia mengikut Tuhan Yesus, uang adalah taruhannya. Apa yang selama ini dia kejar, harus dia tinggalkan demi mengikut Tuhan Yesus. Hal ini kontras dengan kisah lain di kitab Lukas juga. Ketika seorang pemuda yang kaya menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Apalagi yang harus aku lakukan?" Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu mau hidup yang kekal, jual semua punyamu." Dan orang yang muda itu, yang kaya itu bilang apa? "Aku tidak bisa melakukan itu." Akhirnya dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Orang muda ini memiliki berhala uang, tapi dia posisi yang teks yang kita baca hari ini, Zakheus mau melepaskan berhala uangnya. Di situ Zakheus memberikan dua janji, yang aku beri warna kuning ya, dua janji. Yang pertama, dia akan memberikan setengah dari pendapatannya pada orang miskin. Hal ini melebihi apa yang ada di dalam hukum Taurat, yaitu 10%. Di dalam hukum Taurat 10%, tapi Zakheus mau memberikan 50%, setengah dari pendapatannya. Mengapa Zakheus melakukan hal ini? Hal ini karena dia tahu bahwa keselamatan itu bukan melalui hukum Taurat, tapi melalui yang namanya anugerah. Maka dia ingin hidup bukan hanya sekedar melakukan tuntutan hukum Taurat, tapi dia ingin hidup lebih dari apa yang ada di dalam hukum Taurat.
Dan diteruskan lagi oleh Zakheus di dalam janjinya yang kedua, bahwa dia akan mengganti uang-uang yang dia rampas. Hukum Taurat mengatakan kalau kamu merampas harus dikembalikan plus bunga 20% atau seperlimanya. Tapi dalam hal ini Zakheus mengganti 4 kali lipat atau bunga 300%. Mengapa Zakheus melakukan hal ini? Hal ini sebenarnya adalah sebuah indikasi dari orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Hal ini bukan berbicara tentang uang, berapa banyak yang Zakheus beri. Tapi ini adalah tentang hati yang diubahkan oleh anugerah Allah. Saat Zakheus bertemu dengan Yesus, disitulah hidupnya berubah. Dia mau memberikan lebih dari yang ada di dalam hukum Taurat. Dia ingin memberikan lebih karena dia tahu anugerah Allah jauh lebih besar daripada dosanya. Dia tahu anugerah Allah jauh lebih kuat untuk menyelamatkannya. Dia tahu anugerah Allah jauh lebih hebat untuk memulihkan hidupnya yang sudah berantakan. Grace is always greater. Kasih karunia selalu lebih besar dari berbagai macam masalah yang kita hadapi, dari dosa-dosa yang kita miliki. Anugerah Allah jauh lebih besar. Memang dosa kita banyak sekali, lebih banyak daripada yang kita bisa pikirkan. Tapi ketahuilah anugerah Allah jauh lebih besar dari itu semua. Tapi hal ini bukan berarti kita boleh hidup terus di dalam dosa ya. Itu ada di dalam kitab Roma, tidak boleh. Apakah kita yang sudah diselamatkan menerima anugerah boleh terus hidup di dalam dosa? Toh kasih karunia Allah melimpah saat dosa melimpah. Sekali Paulus, sekali-kali tidak. Nah, ini bagian lain ya, kita akan bahas itu lain kali mengenai itu. Diterima oleh Kristus memberikan Zakheus apa yang selama ini ia cari dengan sia-sia melalui uang. Zakheus selama ini mencari nilai diri dan kepuasan hatinya melalui uang. Tapi dia tidak pernah menemukannya. Hatinya selalu kurang. Tapi saat Tuhan Yesus datang dan memanggil dia dan menerima dia melalui anugerahnya, disitulah Zakheus menerima nilai dirinya yang sejati. Dan dia merasakan kepuasan hati yang sempurna. Hal inilah yang membuat Zakheus tidak lagi memberhalakan uang. Sekarang ia tidak lagi membutuhkan kekayaannya. Alih-alih mengejar uang, sekarang dia memiliki desire untuk memberi kepada orang lain. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Kita melihat Tuhan Yesus tidak berkata, jika kamu melakukan ini dan itu, maka kamu akan diselamatkan. Melainkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan telah terjadi. Padahal Zakheus baru memberi janji, belum melakukan. Keselamatan Allah tidak terjadi karena perubahan hidup. Justru perubahan hidup terjadi sebagai respon dari keselamatan yang sudah Allah berikan. Jika keselamatan diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum Taurat dan aturan moral yang ada, harusnya Zakheus bertanya, berapa banyak yang harus aku beri? Dan berapa banyak lagi yang harus aku beri? Kepada siapa aku harus memberi? Tapi kalau kita melihat dari teks itu, Zakheus tidak bertanya, berapa banyak yang harus diberi? Melainkan dia mengatakan, berapa banyak yang bisa dia beri. Itulah mengapa dia memberikan setengah dari pendapatannya dan mengganti 4 kali lipat. Karena dia telah diperbarui hatinya oleh anugerah Allah. Dia bisa memberi banyak karena anugerah yang berlimpah sudah ia terima. Hidupnya berubah karena anugerah Allah. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, for grace is given, not because we have done good works, but in order that we may be able to do them. Anugerah tidak diberikan karena kita sudah melakukan banyak perbuatan baik, melainkan anugerah Allah diberikan supaya kita bisa melakukan perbuatan baik itu. Dan bagian berikutnya, kita akan masuk di bagian akhir, yaitu Gospel Connection. Apa hubungannya dengan Injil? Nah, sebelum menghubungkan dengan Injil, aku ingin membacakan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ya. Ini related sekali dengan uang dan dengan kisah Zakheus sebenarnya. Paulus menulis, saudara-saudara, kami hendak
memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kisah ini sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh Zakheus. Dari kisah jemaat di Makedonia ini, mengapa mereka bisa memberikan bahkan di dalam kekurangan? Bahkan bukan hanya memberikan, tapi mereka bisa memberikan lebih, melampaui dari kemampuan mereka. Jawabannya ada di ayat ke-9-nya. Paulus menulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memiliki kekayaan yang tak terkira jumlahnya, tapi Dia rela meninggalkan itu semua dan memilih untuk turun ke dunia. Lahir di kandang yang hina, mati di kayu salib dengan cara yang tidak manusiawi dan bahkan kejam, dan bangkit pada hari yang ketiga demi menyelamatkan kita. Bayangkan jika Tuhan Yesus tetap mau mempertahankan kekayaannya dan Dia tidak mau turun ke dunia. Kita semua tentu akan mati dan binasa karena kemiskinan rohani kita. Kita semua adalah manusia yang miskin secara rohani. Kita semua adalah orang yang berdosa. Allah menuntut kesempurnaan, tapi kita tidak bisa mencapainya. Kita semua miskin secara rohani. Tapi itu terjadi sebelum kita mengenal Kristus. Solusi bagi permasalahan berhala tentang uang bukan terletak pada psikologi atau seminar-seminar keuangan. Solusi bagi berhala uang hanya satu, yaitu Injil Kristus. Inilah yang sedang Paulus jelaskan. Yesus meninggalkan semua kekayaannya di surga demi menjadikan kita umat kepunyaannya. Saat kita memandang hanya kepada Kristus, uang berhenti menjadi berhala hati kita. Dan justru kita bisa menggunakan uang ini sebagai sarana berkat untuk menolong orang lain dan memuliakan nama Allah. Bagaimana dengan sebaliknya? Apa solusi bagi orang-orang yang pelit? Kalau tadi orang yang banyakan uang, sekarang yang pelit. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menanyakan mengapa seseorang itu menjadi pelit. Tentu karena ia khawatir kehilangan uang. Nah, solusi bagi permasalahan ini lagi-lagi bukan terletak pada seminar-seminar keuangan, tapi hanya saat kita memandang kepada salib Kristus. Di salib Kristus, Allah menunjukkan pemeliharaannya yang terbesar bagi kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita butuh juru selamat. Tapi Allah menyediakan juru selamat itu. Itulah pemeliharaan terbesar yang Allah berikan pada kita. Di salib jugalah Allah memberikan keamanan yang terbesar bagi kita. Kita memiliki kepastian bahwa setelah kita mati suatu hari nanti, kita akan berjumpa dengan juru selamat itu. Kita punya keamanan dan kepastian itu. Kalau kita sudah punya pemeliharaan Allah yang terbesar dan keamanan Allah yang terbesar, mengapa kita harus khawatir dengan apa yang ada di dunia ini? Mengapa kita harus khawatir? Tuhan adalah cornerstone kita, batu penjuru kita, tempat di mana kita berdiri dengan teguh. Sekali lagi, itu bukan tentang kita, tapi tentang siapa Allah kita. Saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah kita yang menyediakan pemberian yang terbesar bagi kita. Yesus Kristus adalah pemberian yang terbesar yang Allah Bapa bisa berikan. Dan pemberian itu jauh lebih besar dari yang kita pantas untuk terima. Kalau kita sudah menerima itu semua, mengapa kita harus menjadi orang yang pelit lagi? Atau iri kepada orang lain yang punya lebih? Kita sudah punya lebih dari yang bisa kita capai di dunia ini. Mengapa kita harus khawatir dan iri pada orang lain? Matius 6:26, Tuhan Yesus berkata,
Mandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung diberi makan oleh Bapa. Kita diselamatkan karena Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus untuk mati menggantikan kita. Kalau tadi orang-orang di sekitar berbicara tentang Tuhan Yesus, mengapa kamu mau makan dengan pendosa ini? Yang kudus tidak boleh bertemu dengan yang hina. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia yang kudus. Tuhan Yesus bisa kok berkata, loh aku ini Allah, aku ini kudus. Kamu semua ini yang berdosa. Harusnya aku yang nggak boleh di sini. Kamu semua ini berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu kepada mereka dan kepada kita. Tapi justru Tuhan Yesus yang kudus mau datang ke dunia dan menerima dosa kita ditimpakan kepada Dia, supaya kita yang berdosa bisa dibenarkan, bisa dibebaskan, bisa dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Itulah apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Sekali lagi, itu bukan tentang kita, tapi itu tentang Kristus. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita memberhalakan uang, maka kita harus segera menghilangkannya. Berhala uang tidak bisa disingkirkan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan harus diganti dengan Injil Kristus yang jauh lebih kuat dari itu semua. Karena Kristus yang meskipun kaya menjadi miskin, agar kita bisa kaya oleh kemiskinan. 1 Timotius 6 ayat 9, Paulus menulis, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati dengan berhala uang. Berhala uang itu sulit dideteksi, tapi kalau kita sudah terjerat, kita akan pelan-pelan pasti akan tertarik olehnya. Ingat, uang tidak bisa memuaskan apa yang kita inginkan. Kita sudah bahas itu minggu lalu. Hanya Allah saja yang bisa memuaskan apa yang kita inginkan. Ada sebuah cerita ketika orang-orang Eskimo ingin menangkap serigala. Bagaimana cara mereka bisa menangkap serigala? Orang-orang Eskimo itu untuk menangkap serigala di tempat itu ya, kutub, mereka menggunakan pisau yang ujungnya sangat tajam sekali. Lalu mereka lumuri itu dengan darah. Lalu mereka taruh ke dalam sebuah tempat itu, karena ada bau darah, serigala datang dan mulai menjilati darah yang ada di sekitarnya. Nah, lalu terus sampai darah itu mulai habis, lidah mereka serigala itu karena ujung dari pisau. Lalu lidah mereka keluar darahnya. Nah, saat itulah mereka sudah tidak lagi bisa mendeteksi atau membedakan antara darah mereka dengan darah yang ada di sekitar pisau itu. Itulah cara orang-orang suku Eskimo menangkap serigala. Ya sama, iblis memasang banyak sekali jebakan untuk orang percaya. Berhala uang ada banyak sekali cara, ada banyak sekali jenisnya. Disitulah iblis memasang berbagai macam jerat supaya orang percaya jatuh ke dalam berbagai macam berhala uang. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak jatuh ke dalam hal itu? Kembali lagi, selalu lihat, selalu pandang kepada salib Kristus. Hanya Kristus yang bisa membebaskan kita semua. Mari kita hanya fokus kepada salib Kristus. Khotbah 5 ayat 10, tulisan dari Salomo ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Untuk terakhir, menutup sebuah quote dari Bapak Gereja Polikarpus. Dia menuliskan, jika seseorang tidak menahan diri dari cinta uang, dia akan dicemarkan oleh penyembahan berhala. Dan karenanya dihakimi juga seolah-olah dia adalah salah satu dari orang yang tidak bertuhan atau penyembah berhala. Jelas, Polikarpus ingin menunjukkan hati-hati dengan berhala uang. Kita mencintai uang, kita tidak menyadari itu, tapi pelan kita akan terjerat olehnya. Untuk pertanyaan diskusi, nomor 1, apa yang ada di benak kita ketika sedang berimajinasi tentang memiliki uang yang banyak? Yang kedua, apakah kita adalah seorang yang tamak, serakah ya, atau pelit, atau tidak keduanya? Nah, sebenarnya tamak dan pelit itu sangat sulit dideteksi. Cobalah merenungkannya. Yang ketiga, apakah keterkaitan antara berhala uang dan berhala-berhala dalam, seperti penerimaan, kontrol, kuasa, kenyamanan, superioritas, kebebasan?